Ada yang bilang seperti ini, semakin mencari tahu tentang sensasi, maka semakin stres dan akan semakin sulit untuk sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Kamu kapan sembuhnya jika kamu terus-terusan seperti itu? Ada yang bilang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas itu singkat saja, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja, bukan sesuatu yang paling benar. Semakin mencari tahu tentang sensasi, semakin stres dan semakin sulit sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Pendapat yang seperti itu saya tidak sependapat. Gini, saya tidak membahas tentang salah atau benar. Gini. Ya, pendapat yang seperti itu mungkin benar versi yang bilangnya mungkin pengalaman pribadinya memang seperti itu. Semakin mencari tahu semakin stres, mungkin pengalaman pribadinya memang seperti itu, jalan sembuhnya mungkin seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau saya tidak sependapat. Kalau saya justru sebaliknya, semakin kita tahu, semakin kita paham tentang sensasi-sensasi dan lainnya, kita akan semakin mudah untuk sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Jadi justru kalau saya boleh bilang, kita justru harus mencari tahu tentang kenapa terjadi sensasi mengganjal di tenggorokan, kenapa terjadi nyeri, kenapa terjadi lemes, kenapa terjadi keliengan, kenapa terjadi nyeri kepala, kenapa terjadi mata buram, kenapa terjadi pusing, kenapa terjadi debar-debar, kenapa terjadi nyeri di mana-mana, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kita justru harus mencari tahu, kita justru mencari paham. Semakin kita tahu, semakin kita paham, otomatis yang namanya cemas dan takut semakin menurun. Semakin kita nggak tahu, semakin kita nggak paham, yang namanya cemas, yang namanya takut semakin tinggi. Salah satu contoh misalnya di awal-awal pada saat saya mengalami tenggorokan mengganjal dan saya belum tahu, belum paham, saya sangat takut, sangat cemas, dan sempat berpikiran apakah orang yang mau meninggal itu rasanya seperti ini ya. Saya sempat berpikiran seperti itu karena memang benar-benar nggak tahu, memang benar-benar nggak paham. Jadi pikirannya mengarang ke mana-mana. Satu contoh lagi, pada saat mengalami debar-debar, itu sangat takut luar biasa, sangat cemas luar biasa. Dan berpikiran juga, waduh jangan-jangan ini mau meninggal nih. Karena memang debar-debarnya itu sangat luar biasa, berbeda dengan debar-debarnya orang yang jatuh cinta ataupun orang yang lapar. Debar-debarnya di atas itu. Jadi teman-teman yang mengalami debar-debar pasti tahu rasanya seperti apa. Dan ketika kita nggak tahu, kita nggak paham sama sekali, tentunya pikiran kita kemana-mana dan tentunya membuat semakin cemas, semakin takut. Apalagi kalau kena serangan panik, kita nggak tahu, kita nggak paham sama sekali bahwa itu serangan panik, itu pasti kita takut luar biasa, kita cemas luar biasa. Karena sensasinya kita pasti tahu seakan-akan kayak mau meninggal. Kalau kita nggak tahu, kita nggak paham, kita pasti sangat ketakutan dan justru membuat kita tambah stres. Jadi yang namanya tahu, yang namanya paham itu menurut saya harus. Semakin tahu, semakin paham, kita akan semakin santai, semakin tenang untuk mengatasinya. Dan efek baiknya lagi, semakin kita tahu, semakin kita paham, sebelum terjadi kita bisa mencegahnya. Sebelum terjadi kena serangan panik, kita bisa mencegahnya dulu. Karena kita tahu, karena kita paham. Kalaupun terlanjur kita nggak bisa mencegahnya, terlanjur kena, kita bisa bersikap lebih tenang dan kita bisa mengatasinya dengan mudah. Kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah paham. Jadi sekali lagi, kalau saya adalah kita harus mencari tahu, kita harus mencari paham. Semakin tahu, semakin paham, cemas dan takut semakin menurun. Dan kita akan semakin bisa bersikap tenang menghadapi sensasi-sensasi dan macamnya. Kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah paham, terus kita masih kena keliengan, kita masih kena debar-debar, kita masih kena lemes, kita masih kena nyeri-nyeri, kita bisa bersikap lebih tenang, kita bisa lebih santai. Karena kita tahu, kita paham, oh itu terjadi mungkin karena ini, oh itu terjadi mungkin karena ini. Kita bisa seperti itu dan kita bisa menekan pikiran kita yang negatif itu tidak muncul, tidak berkeliaran bebas, tidak mengarang bebas yang negatif-negatif, yang aneh-aneh. Tapi kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak paham, pikiran kita bisa kemana-mana yang negatif-negatif, dan itu sangat membuat kita kerepotan
dan tentunya kita akan lebih sulit untuk menyembuhkan gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety kita. Sekali lagi, saya tidak membahas benar atau salah, tapi sepengalaman pribadi dan sepengetahuan yang saya ketahui adalah seperti itu. Bagi teman-teman pejuang gangguan asam lambung yang setuju ya monggo, alhamdulillah, yang nggak setuju juga monggo ya, karena jalan kesembuhan kita mungkin berbeda, tapi yang penting kita harus berusaha untuk segera sembuh. Jadi saya kira itu, semoga video singkat ini bermanfaat. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.